pada hari ini telah dapat melaksanakan suatu agenda kegiatan, yaitu temu kadang di lapangan Pauman ini. Semoga kegiatan ini akan membawa keberkahan bagi keluarga besar Sejahtera dalam ikut mengabdikan diri untuk masyarakat, bangsa dan negara, khususnya di Provinsi Lampung. Wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi sahri sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Sebagai insan yang beriman, marilah terlebih dahulu kita memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, atas limpahan rahmat, ridho dan karunia-Nya. Kita semuanya masih diberikan kesehatan, keselamatan, umur panjang, kebahagiaan, sehingga kita dapat hadir di lapangan Pauman Bandar Lampung dan tidak kurang suatu apapun. Semoga rahmat Tuhan senantiasa Bapak Arinal Junaidi yang pada kesempatan sore hari ini diwakili oleh beliau Bapak Kepala Kadispora Provinsi Lampung. Yang kami hormati Bapak-bapak anggota Forkopimda Provinsi Lampung, hadir beliau Bapak Kapolda yang diwakili oleh Bapak Direktur Intelkam Polda Lampung, Bapak Komandan Korem atau yang mewakili Bapak Komandan Lanut, Komandan Lantamal yang ada di Lampung, juga Bapak Ketua DPRD kita di Provinsi Lampung. Beliau hadir meluangkan waktunya kepada kita semuanya. Terima kasih Bapak, yaitu Bapak Mingrung Gumai yang sempat hadir, dan tadi pagi kami juga diundang di rumah dinas beliau ini. Yang saya hormati Ketua IPSI Lampung Provinsi Lampung, Bapak Haji Faisal. Beliau ini juga bersama-sama saya dan bersama-sama Mas Sukri sebagai pengurus PBIPSI. Yang saya hormati dan kami banggakan juga Kepala Kesbangpol Provinsi Lampung. Juga yang saya hormati Kadang Sepuh kita Kang Mas Haji Subianto Reza selaku Ketua Dewan Pusat Persaudaraan Sejati Terating, dan juga yang saya hormati Dewan Pembina Pengurus Pusat. Di sini Wakil Ketua Dewan Pembina Bapak Dr. Aziz Samsudin, yang mewakili Ketua Dewan Pembina Bapak AA Lanyala Mahmud Mataliti, yang pada hari ini beliau ada tugas lain. Yang saya hormati juga Dewan Pembina Provinsi Lampung, yaitu ada di sini Kamas Dr. Bustami, ada Kamas Insinyur Kiai Haji Pak Abdul Hakim. Beliau berdua ini juga anggota DPD RI yang berangkat dari Provinsi Lampung. Juga yang saya hormati Ketua Perwakilan Pusat Provinsi Lampung, Kang Mas Brigjen TNI Purnawirawan Yuswanti Esos, beserta pengurus Perwapus Lampung. Juga yang saya hormati
Wali Kota Bandar Lampung beserta anggota Forkopimda Bandar Lampung yang tidak bisa saya sebut satu persatu, juga Ketua IPSI Bandar Lampung, juga Ketua Perguruan Pencaksilat anggota IPSI yang ada di Lampung yang berkenan hadir pada hari ini, juga Ustadz kita yang nanti akan menyampaikan tausiahnya, Bapak Dr. Kiai Haji Ahmad Habib, dan yang saya hormati, saya banggakan saudara-saudara saya, para Wiro Anom se-Provinsi Lampung, juga para ketua cabang, ketua dewan cabang se-Provinsi Lampung, juga tidak kalah saudara saya yang nanti akan mengikuti pesta demokrasi ya, di pemilu tahun 2024 yang akan datang, dan keluarga besar Sejahtera-T, kadang-kadang saya, adik-adik saya, saudara saya yang hadir pada kegiatan hari ini di Stadion Pahoman Bandar Lampung ini. Izinkanlah yang pertama atas nama pengurus pusat Persaudaraan Sejahtera-T, saya menyampaikan terima kasih serta penghargaan yang setinggi-tingginya kepada pengurus Provinsi Lampung beserta para pengurus cabang se-Provinsi Lampung yang pada hari ini telah dapat melaksanakan suatu agenda kegiatan, yaitu temu kadang di lapangan Pahoman ini. Semoga kegiatan ini akan membawa keberkahan bagi keluarga besar Sejahtera-T dalam ikut mengabdikan diri untuk masyarakat, bangsa, dan negara, khususnya di Provinsi Lampung. Saudara-saudaraku, keluarga besar Sejahtera-T yang berbahagia, perlu saya sampaikan sedikit bahwa Kamas Dr. Aziz Samsudin ini telah banyak berbuat untuk Sejahtera-T, di mana dari beliaulah kita mampu menyelesaikan permasalahan-permasalahan internal organisasi, termasuk menyelenggarakan kegiatan yaitu Parapatan Luhur tahun 2021 yang lalu, yang akhirnya dapat melahirkan kepengurusan dan melahirkan anggaran dasar, anggaran rumah tangga yang saat ini kita gunakan. Demikian juga Kang Mas Dr. Bustami Zainuddin juga berperan yang tidak kalah penting, karena berkat beliau berdua, Mas Aziz dan Mas Bustami, inilah kita keluarga besar Sejahtera-T dapat mengikuti Munas IPSI tahun 2021 yang lalu, tepatnya tanggal 15 Desember tahun 2021, yang kita diakui sah sebagai anggota PBIPSI, dan kami diberi amanah di kepengurusan PBIPSI sebagai Ketua Dewan Pertimbangan PBIPSI. Untuk itulah maka kami berharap kepada dulur-dulur semuanya yang hadir pada siang hari ini, mari kita jaga marwah, ajaran, adat, tradisi, dan aturan Sejahtera-T ini secara baik dan benar. Saudara sekalian, kita tahu bahwa Sejahtera-T didirikan dan dilahirkan oleh beliau Ki Hajar Hardjotomo. Beliau diakui sebagai salah satu pahlawan perintis kemerdekaan. Beliau rela berjuang, mengorbankan tenaga, pikiran, harta benda, bahkan nyawa, sehingga akhirnya bersama-sama dengan komponen bangsa yang lain dapat mencapai kemerdekaannya pada tanggal 17 Agustus 1945. Satu hal yang beliau wariskan kepada kita sebagai generasi penerus, di samping ilmu bela diri pencaksilat,
adalah yang tidak kalah pentingnya dan harus kita jaga, kita lestarikan, dan kita aktualisasikan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara adalah watak jiwa patriotisme, cinta tanah air, bangsa dan negara. Oleh karena itulah maka hukumnya wajib bagi warga Desa Trate dimanapun berada untuk menjaga keutuhan kedaulatan negara kesatuan Republik Indonesia ini. Ini adalah komitmen kita. Jadi sebagai warga Desa Trate kita harus bisa menunjukkan, harus mampu menjadi panutan, menjadi teladan di dalam kita bermasyarakat, berbangsa dan bernegara ini. Sangat naif sekali apabila ada warga Desa Trate yang justru senengnya membuat unar, membuat rusuh, apalagi memusuhi bangsanya sendiri. Ini warga Desa Trate yang kuali imane, ya. Oleh karena itu sebagai warga Desa Trate, mari kita junjung tinggi marwah ajaran yang ada ini. Kita harus mampu jati diri kita sebagai warga Desa Trate yang mampu menjadi panutan. Untuk itulah saudara sekalian, kita keluarga besar Desa Trate mempunyai tujuan ikut serta mendidik manusia yang berbudi pekerti luhur, tahu benar dan salah, beriman dan bertakwa sesuai dengan agama dan keyakinannya masing-masing. Oleh karena itulah maka warga Desa Trate ini sangat heterogen, sangat majemuk, di mana Desa Trate ada dari Aceh sampai Papua. Saat ini kita keluarga besar Desa Trate memiliki 364 cabang yang tersebar di kota kabupaten di seluruh Indonesia ini. Kita belum puas karena apa? Jumlah kota kabupaten di Indonesia itu kalau tidak salah ada 514 kota kabupaten. Saat ini kita baru punya 364. Berarti masih ada tugas dan tanggung jawab kita bagaimana kita mampu mengembangkan Desa Trate di kota kabupaten yang belum ada. Di luar negeri kita baru mempunyai 29 cabang khusus di 29 negara. Masih ada tugas untuk kita. Kalau di sini hadir Mbak Tabita sebagai Ketua Singapura, saya terima kasih. Mudah-mudahan ke depan ada saudara kita yang bisa mendirikan cabang-cabang di negara-negara lain, sehingga saya dan Mas Faisal, Mas Sukri sebagai pengurus PBFC kena punya target pencak silat sebagai cabang olahraga yang saat ini baru bisa masuk di SEA Games dan Asian Games. Harapan ke depan pencak silat bisa menjadi salah satu cabang olahraga di Olimpiade. Oleh karena itulah tugas daripada perguruan pencak silat apapun alirannya bisa mengembangkan di negara-negara lain. Selanjutnya saudara sekalian, kita keluarga besar Desa Trate yang dibangun adalah pasduluran atau persaudaraan. Persaudaraan yang dibangun di Desa Trate adalah persaudaraan yang tumbuh dari hati ke hati, persaudaraan yang tidak membedakan latar belakang kehidupan kita masing-masing, apakah itu suku, agama, ras, golongan, juga tidak kandas pada hegemoni keduniawian, apakah itu pangkat, derajat, kekayaan, tidak. Yang ada kita di Desa Trate sama, kita sama-sama sebagai warga, ya. Pada hakikatnya kita punya keyakinan bahwa umat manusia dari manapun asalnya, sukunya apapun, di hadapan Tuhan sama. Yang berbeda adalah iman dan takwa kita kepada Tuhan Yang Maha Esa. Itulah di dalam keluarga besar Desa Trate, saya yang ada di sini dengan panjenengan yang ada di lapangan sama-sama warga, ilmu ya podo, dilatih pencak silat ya sama, diberi pendidikan kerohanian ya sama. Yang beda adalah tugas dan tanggung jawab kita masing-masing. Oleh karenanya lah maka di Desa Trate sesama warga, yang penting kita harus saling menyayangi, saling menghormati,
dan sama-sama saling bertanggung jawab. Oleh karenanya, maka apabila ada saudara kita ini berbuat salah, berbuat keliru, maka hukumnya wajib bagi kita untuk mengingatkan saudara kita yang salah. Hukumnya wajib. Oleh karena itu pada kesempatan sore hari ini saya akan mengingatkan pada panjenengan semua agar tidak lagi terjadi kesalahan. Apa itu? Ini kritik ya, kritik untuk kebaikan ke depan. Mohon maaf kalau ada nyanyian Indonesia Raya dimanapun tempatnya, ya, dimanapun tempatnya, apapun posisinya, kita harus berdiri tegak, tangannya di samping badan, tidak boleh tangannya karo sedekep, tangannya karo kucai weteng, ya kan? Apalagi tidak berdiri tegak, tapi ada yang berdirinya dengan satu kaki, ya. Ini tidak benar, ya. Apalagi kalau di institusi pemerintah, TNI, Polri, sikapnya harus sikap sempurna. Kalau kita di jalan, di situ ada nyanyian Indonesia Raya, kita harus berhenti. Ini menghormati, yaitu lagu Indonesia Raya yang merupakan kebanggaan bangsa Indonesia. Tadi saya masih melihat ada yang berdirinya sedekap, ada yang masih duduk di sana tadi. Wah, ini tidak mencerminkan warga Satrate. Apalagi pendiri kita ini perintis kemerdekaan. Tolong ke depan jangan diulang kembali, ya. Siap? Oke. Saudaraku, juga perlu saya sampaikan juga, di dalam ADART yang merupakan aturan organisasi tertinggi, itu harus kita pahami, harus kita dalami, kita resapi, dan kita jalankan sesuai aturan yang diatur dalam ADART. Di sini saya masih melihat ada saudaraku yang membawa bendera, namun bendera itu tidak sesuai dengan ADART. Tolong bendera-bendera yang tidak sesuai ADART untuk tidak dikibarkan, dan kalau perlu simpan aja di rumah, ya, untuk kenangan. Kita harus sesuai dengan ADART, itu aturan tertinggi organisasi. Oleh karena itu dalam pelaksanaan kita berorganisasi, kita tidak boleh lepas dari ADART ini. Jelas ya? Ya, saya mohon pengertian panjenengan. Saya tidak marah, tidak, tapi mari kita sebagai warga Satrate yang taat pada aturan, taat pada ajaran, kita sesuaikan dengan aturan yang ada. Ya. Selanjutnya, saudara sekalian, pencaksilat merupakan salah satu budaya asli bangsa Indonesia, apapun itu alirannya. Pencaksilat di samping merupakan warisan budaya bangsa, tentunya juga sekaligus sebagai jati diri bangsa. Oleh karena itulah maka dengan kita melestarikan pencaksilat, sama hanya dengan kita mempertahankan jati diri bangsa yang sangat luhur ini. Oleh karenanya, maka marilah kita jaga bersama pencaksilat ini menjadi bela diri asli, menjadi budaya bangsa yang sekaligus menjadi jati diri bangsa Indonesia. Ya. Kita harus mampu menjadi filter masuknya budaya asing ke Indonesia ini, yaitu melalui pencaksilat ini. Oleh karena itulah maka kami berharap pembinaan pencaksilat di masing-masing wilayah harus kita tingkatkan. Oleh karena itu kami juga mohon kepada Bapak Gubernur Provinsi Lampung beserta anggota Forkopimda dan seluruh jajaran yang ada di Provinsi Lampung untuk tidak bosan-bosan memberikan pembinaan kepada adik kami yang ada di lapangan ini. Kita di Satrate, kita punya yaitu bidang organisasi yang ngatur organisasi. Yang kedua, kita punya bidang teknik. Mereka itu bidang teknik harus bekerja keras. Bagaimana kita mampu menyumbangkan prestasi di bidang olahraga pencaksilat ini
untuk daerah kita masing-masing. Di bidang pembinaan kerohanian, maka kita punya tanggung jawab bagaimana kita mampu membina adik-adik kita ini sehingga menjadi insan setiati terate yang berbudi pekerti luhur, dan kehadirannya sangat dinantikan oleh masyarakat. Jadi kehadiran warga Desa Terate harus bisa memberi kemaslahatan pada umat. Di samping itu kita juga punya bidang pengabdian masyarakat. Kehadiran Desa Terate harus bisa memberikan manfaat untuk masyarakat. Adakan kegiatan-kegiatan yang bisa memberikan manfaat bagi masyarakat. Kalau tadi sudah disampaikan ada beberapa kegiatan yang dilaksanakan, maka saya minta tidak hanya berhenti di saat ini, namun ke depan ya, mari kita laksanakan kegiatan pengabdian masyarakat di wilayah kita masing-masing. Selanjutnya saudara sekalian, Desa Terate kita mempunyai legalitas yang jelas. Kita punya hak atas kekayaan intelektual yang diterbitkan oleh Dirjen Haki Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia atau dikenal dengan hak paten. Kita punya ada 10 item hak paten, mulai nama, lambang, logo, baju latihan, baju sakral, ya, Mars Desa Terate, senam jurus pasangan, semua sudah ada legalitas hak patennya yang kita punya. Yang kedua, secara hukum kita punya legalitas badan hukum karena kita mempunyai pengesahan badan hukum dari Dirjen AHU Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia. Selanjutnya saudara sekalian, pada kesempatan ini pula maka perlu saya sampaikan pada saudara sekalian bahwa negara kita saat ini sedang memasuki tahapan pemilihan umum pesta demokrasi insya Allah tahun 2024. Oleh karena itu maka perlu saya sampaikan apa yang telah diatur dalam ADART. Dalam anggaran dasar anggaran rumah tangga telah tercantum dan disahkan dalam Parapatan Luhur tahun 2021 terkait dengan yaitu pemilu ini. Yang pertama, bahwa kita sebagai warga negara Indonesia mempunyai hak